Oke, sedikit supaya patrapnya lebih jelas sebelum kita teruskan. Setahu saya Kiai Kanjeng itu biasanya di lapangan, di ruangan-ruangan dalam. Jadi kita pernah nutup jalan itu di Sidoarjo sama Surabaya dua kali itu. Tapi selebihnya kita selama ini kita selalu di lapangan. Jadi orang nutup bisa-bisa, kecuali jalannya jin. Itu kita tutupi di mana-mana memang gitu. Dan sudah ada petugas urusan jin dan mistik itu Mas Islami sama Mas Adit. Jadi sebelum acara mereka sweeping dulu ono sapa wae sing rawuh. Terus nanti saya kalau memusuhi saya beresin dulu, kalau baik-baik saya ajak selawatan. Nomor 2 gini, saya kira Gusmus sudah sangat jelas. Tapi ini juga boleh Anda pakai, boleh Anda tidak pakai, karena ini juga semacam fatwa. Saya tidak ngerti. Saya itu ngarang-ngarang, saya nggak seperti Pak Muzamil pintar bahasa Arab. Kalau fatwa itu produknya mufti kan, yang pelakunya mufti, produknya fatwa. Saya tidak ngerti kata fatwa dari mana, tapi saya ada kata lain yang agak satu famili namanya fata. Itu namanya itu pemuda, orang yang sudah dewasa. Jadi saya ngarang bahwa fatwa adalah pendapat yang dewasa. Pendapat yang sudah dihitung, sudah disimulasi, sudah dikomprehensi sedemikian rupa dengan segala mudarat manfaatnya sehingga dia clean, gitu. Sehingga dia disebut fatwa, tidak sekedar pendapat. Gitu. 1. Nomor 2, ono kodok apa tikus? Ora apa-apa, angger ora wonge sing ngodok lah. Nomor 2, Gus, saya kira ulama itu tidak bisa diproduksi oleh umarok gitu. Jadi kalau ada ulama dibikin oleh pemerintah, maka dia tidak legitimate. Karena itu menyangkut supremasi ilmu-ilmu Allah sendiri. Jadi tidak mungkin dalam tata akhlak Islam, setahu saya umarok ta'zim kepada ulama, bukan ulama ta'zim kepada umarok. Jadi tidak mungkin ulama dilantik oleh umarok. Kalau umarok bisa dilantik oleh ulama sebagaimana Wali Songo melantik Raden Patah. Itu ya. Jadi ini prinsip-prinsip. Nomor 3, kita ini terlalu banyak konotasi yang didenotasikan, atau gini, terlalu banyak carangan yang dipakemkan. Itu tolong diamati di segala bidang, terutama di bidang agama yang Anda concern. Jadi misalnya kata kiai itu bukan denotasi, itu bahasa Jawa dan punya disiplin sendiri, punya epistemologi sendiri, tapi dipakai oleh Islam dijadikan denotasi, kepastian gitu ya, dijadikan sesuatu yang tertentu, padahal dia konotasi sebenarnya aslinya. Nah, tolong waspadai konotasi yang didenotasikan ini yang menghancurkan kita selama ini. Kata ustadz itu kan panggilan biasa, siapapun saja. Itu kalau di sini Pak apa Akang apa segitulah, ya. Tapi di sini direligiusasikan, diislamkan. Ustadz itu menjadi salah satu pejabat ilmu, bahkan sekarang menjadi profesi. Tuh. Dan itu bahwa kiai atau ustadz atau ulama menjadi profesi itu juga sebuah pertanyaan besar saya kira di dalam Islam. Gitu. Itu saya kira agak serius Tuhan tersinggung itu. Menurut saya loh. Saya juga belum tanya langsung ya. Tapi saya kira menurut mantik kita itu Allah tersinggung agak serius terhadap kata ustadz atau kiai yang diprofesionalkan, yang diprofesikan. Oke. Nah, Gus sebagaimana katakan Gus Mus tadi, Gus itu kan sama dengan Den. Den itu di wilayah keraton di dunia ningrat. Kalau Gus di wilayah ningratnya pesantren dalam terlebih. Jadi anak kiai iki lahir procot Gus. Langsung panggil Gus. Kalau Anda orang keraton atau sekitarnya, Anda lahir procot dijeluk Den. Gitu kan? Nah, menurut Gus Mus, Gus itu berlaku ketika seseorang belum ngaji kitab kuning dan belum bisa mulang ngaji ba'da isya itu. Nek dia durung iso mulang ngaji, dia tetap Gus. Jadi Gus Mus aslinya tersinggung disebut Gus, sangat tersinggung dan loro hati terus menerus.
neng ra dirasake gitu kan. Gus Dur juga begitu. Gus Dur itu dipanggil Gus, kan Gus Dur ini pelopor juga, orang yang dijadikan ikon utama dari kata Gus sehingga menjadi industri sekarang kan gitu. Gus itu industri sekarang, Jam'iyatul Gawagis atau Jam'iyatul Gaugus ya kalau bahasa Arabnya. Asparagus, apa asparagus? Asosiasi Paragus ya, Asparagus, lahir di Jombang. Teman-teman sekalian, Gus ini batal setelah seseorang sudah dewasa dan bisa mulang ngaji, kalau pesantren salaf yang lama itu. Nah, Gus Dur dipanggil Gus sampai akhir hayat, bahkan sampai sekarang. Dan kata Gus ini mengalahkan kiai, bahkan mengalahkan ulama. Jadi supremasi industri Gus itu lebih tinggi daripada ulama atau kiai. Nah ini Tuhan kadang-kadang agak menyesal kenapa saya kasih akal mereka. Mbak sudah saya bikin binatang aja beres semua kan itu, daripada menungso iki bodoh urung gitu kan. Kan gitu. Nah, tolong diamati banyak sekali. Kiai itu kan, kalau itu kan Jawa, benda pun disebut kiai. Dalam Sunda mungkin juga, saya kurang tahu. Benda, jangankan orang, benda saja, di Solo itu kerbau saja disebut kiai, Kiai Selamat ya. Kalau kerisnya Panembahan Senopati itu tombaknya Kiai Banca, Kiai Pleret ya. Kalau Kiai Banca itu Aryo Saloko ya. Kiai Sabu Nogoso Sabu Inten, ini gamelan belakang saya ini gamelan Kiai Kanjeng, bukan grupnya namanya Kiai Kanjeng. Nek grupnya ora cocok, ora pantes disebut kiai. Yang pantas disebut kiai adalah gamelannya. Sama dengan gamelan sekaten Kiai Sekati itu deh. Jadi asal Anda teguh dengan ini tidak ada masalah, tidak usah tanya, kok ulama kok begini lah, sing salah sing ngarani. Kan gitu. Nah, teman-teman sekalian, saya minta Sabrang satu hal, karena dia ini made in dia, rawahu dia, bukan saya yang ngomong. Saya hanya ikut menyebarkan. Karena Sabrang itu guru saya, dia juga murid saya. Dalam hal pengetahuan dia guru saya, dalam hal ilmu dia sering jadi murid saya. Tapi sebenarnya makin lama dia makin jadi guru saya. Gitu. Saya minta, karena ini soal identitas, kenapa orang begitu mengindustrikan Gus, mengindustrikan anggota di, pokoknya semua identitas itu dijadikan industri utama. Nah itu saya mohon sedikit Sabrang menjelaskan singkat padat Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Identitas, menurut saya ini juga salah satu keberhasilan iblis yang paling besar, tentang betapa kita sebagai masyarakat sangat memegang yang namanya identitas. Di belakang identitas ada yang namanya personalitas. Kita lahir tidak dengan identitas, kita lahir dengan personalitas, bakat alam yang diberikan oleh Tuhan. Yo rambutnya keriting, yo anaknya sak nun, gue serasa milih gue. Personalitas, alhamdulillah wa astagfirullah ya sih relatif. Ya rapopo lakoni wae, itu personalitas, nggak masalah. Terus identitas adalah hal-hal yang menurut saya yang kita ambil, kita ciptakan sendiri dalam hidup, yaitu yo kiai, yo pemimpin, yo semua sandangan-sandangan, yo artis, yo semua sandangan-sandangan baju tersebut adalah identitas-identitas yang kita ambil sepanjang hidup kita. Fungsinya sebenarnya sama antara personalitas dan identitas, yaitu membedakan satu dengan lain. Fungsi dasarnya seperti itu. Tapi kadang-kadang identitas tidak diambil karena fungsinya, tapi karena sandangannya, tapi karena keinginannya untuk menjadi. Karena itu, berarti nek kiai, misalnya kiai yang pengen disebut sebagai kiai, kemudian yang diambil bukan fungsi sebagai kiainya, tapi atribut-atributnya, sehingga yo men ketok kiai. Terus kalau naluri kita adalah menjaga identitas, yo kita tidak, itu yang menurut saya keberhasilan iblis paling besar, karena fungsinya adalah membedakan. Semakin kita memegang identitas, semakin kita memegang personalitas, semakin kita menjadi individu. Kalau tujuan kita adalah tetes air hujan yang ini kembali ke lautan, selama kita tidak bisa melepaskan identitas tetes airnya, kita tidak akan pernah kembali bisa menjadi bagian dari air lautan. Sedap ya. Jadi gini loh, menurut
orang itu tidak diajari di sekolahan atau di pesantren atau di mana-mana untuk menemukan dirinya. Padahal hidup itu kan menemukan dirinya supaya menemukan Tuhannya. Terus Tuhan goda, kenalilah aku supaya kenalilah dirimu supaya mengenal aku. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini kan tugas utama orang hidup. Meneliti sejak kecil siapa kita, terus dan seterusnya. Dan kalau kita milih identitas, milih karier, milih jabatan, itu harus kompatibel terhadap tujuan akhir, yaitu ilaihi roji'un, arafa rabbahu tadi. Kita kan tidak mikir itu. Maka akhirnya identitas itu tidak lagi berdasar goyah tadi. Goyahnya yaitu menyatu dengan Tuhan, tauhid, itu ilah atau ma'allah, saya tidak tahu. Jadi teman-teman sekalian, ini kegagalan manusia modern untuk menemukan dirinya sendiri. Maka dia hanya bisa melakukan satu hal, yaitu berlindung di balik identitas-identitas yang dia cari. Ngarang sendiri dia Gus, ngarang sendiri pakai peci, ngarang sendiri pakai ini. Bahkan kartu namanya pakai Gus, kartu namanya pakai Kaya. Itu pun pemerintah sendiri memang tidak paham bedanya personalitas dengan identitas. Coba Anda lihat KTP-nya, Coba lihat KTP-mu, lahir di gitu kan, itu bukan identitas, itu personalitas. Itu sama dengan rambutmu keriting, bahwa kamu adalah kamu, muhtasib adalah muhtasib, itu personalitas, bukan identitas. Pegawai percetakan baru identitas. Tapi kalau muhtasib, muhtasib itu adalah personalitas. Tanggal lahir, lelaki itu identitas. Jadi pemerintah sendiri adalah satu lembaga yang berisi kaum intelektual yang tidak mengerti bedanya identitas dengan personalitas. Jadi bagaimana dia akan menemukan dirinya? Jadi insya Allah Allah akan memaafkan karena semua memang pada tidak tahu. Jadi akhirnya tidak dimasukkan neraka karena alasannya, ya bagaimana memang mereka tidak tahu kok. Ada, akhirnya masuk surga semua. Amin ya rabbal alamin. Saya kira kita harus mengikuti fatwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, makanlah ketika lapar dan berhentilah makan sebelum kenyang. Ini kalau kita terusin kita akan kenyang, dan kenyang adalah sesuatu yang tidak baik meskipun belum tentu buruk. Saya selalu mengatakan keadaan terbaik adalah wetengiro engkang luwe. Itu keadaan terbaik, justru paling kreatif, paling stabil mentalnya, paling jernih rohaninya, dan paling cerdas akalnya. Itu wetengiro engkang luwe. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin satu nomor, kemudian kita pungkasi nanti. Andaikan masih ada di antara bapak-bapak yang akan bertanya, ini belum dijawab soal keraton ya, Gus. Aduh, saya juga tidak punya hak untuk menjawab. Tapi gini, saya sudah matur sama Ngarso Dalem dalam satu rapat di Kepatihan di Provinsi DIY. Dan saya sudah ditemuin oleh Gusti Prabu. Setelah itu saya pasti tidak akan, kita kan prinsipnya save Sultan, kita selamatkan Sultan dari kekeliruannya, ngerti nggak? Oke. Jadi saya cuma cerita mengenai Malioboro itu dari Tugu sampai, ngerti ya, sampai keraton. Pertama jalan Margo Utomo, manusia harus mencari jalan utamanya sampai rel, dari rel ke Toko Terang Bulan itu Malioboro dadi wali sing ngumboro. Nah, dari Malioboro dari Toko Terang Bulan sampai kantor pos itu Dalan Kang Mulyo, jadi Margo Mulyo. Nah, kalau sudah sampai kantor pos, sampai keraton, itu panguraan. Apapun yang kamu lakukan, kamu harus kompatibel sama kehendak Allah. Jadi gue wis apa mau Gus ini malakah, wis malakah dengan iradatullah, dengan amrullah, begitu sampai kantor pos sampai. Nah, Sultan, saya bilang Sultan itu tidak bisa berbuat kesalahan. Kalau dia sampai berbuat kesalahan, dia pasti kembali dengan cara apapun, pasti akan dan harus kembali. Menunggu aku dengar be, lah orang ketara tau gue, lah orang ketara tau. Iya, menunggu orang ngerti tidak salah. Gitu. Pokoknya dia pasti kembali. Kalau dia berlaku tidak kompatibel dengan Allah,
terjemahnya dengan Mataram Islam, dengan Tajus Salatin, Bustanus Salatin dan lain sebagainya, dia akan pasti kembali dengan cara apapun, langit maupun bumi pasti akan kembali. Tinggal soal prosedur dan tahap-tahapnya. Kita harus sopan, kita harus melindungi semua orang, kita harus rahmatan lil alamin, tidak boleh mensyukuri kesalahan orang dan tidak boleh mengutuk-ngutuk siapapun saja, karena kita harus nyengkuyung, kita harus hamengku buwono. Karena kalau hamengku bawono itu tugas malaikat Jibril untuk angon galaksi-galaksi dan alam semesta. Itu kalau buwono khalifahnya, bawono adalah buminya dan alam semestanya, kan begitu. Kalau casingnya itu bawono, kalau handphonenya buwono, kalau rongkok kerisnya itu bawono, kalau kerisnya itu buwono. Jadi rajanya manusia harus hamengku buwono, itu ceritanya. Tapi sebelumnya saya seneng, waduh lumayan ini dirojo malaikat Jibril gitu. Asli ini akhirnya ya wis bismillah lah. Terus teman-teman sekalian, semua orang itu punya kesalahan. Ayo kita arif dan pelan-pelan kita pasti tidak mungkin Mataram Islam hilang, tidak mungkin mas, tenang aja. Jur ora rasa khawatir. Saya sangat yakin dan saya tidak sedih seperti yang Gus Mus fitnahkan kepada saya tadi. Saya tidak sedih, saya tenang-tenang aja, saya beres dan saya tidak punya pamrih apa-apa, aku kurang beban apa-apa urip iki. Wis cukup aku, wis cukup banget wis. Ini ya sosok orang tidur teman gitu kan ya, urusan biasa lah gitu ya.